merdeka belajar. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Bu Lisa. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lisa bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ira. Lagi Ya. apa Bu Ira nih? Tidak sibuk kan? Oh ini nih, lihat ini materi yang kamu diajarkan. Apa kabar Bu Lisa? Oh iya, kabar baik. Nah kebetulan ya Bu, Iya. kedatangan saya ke sini rencana saya kan nanti akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti Oh kan? iya, benar. Nah, saya mau menjelaskan Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukannya supervisi kita ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita nanti Bu. Iya benar. Antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Ira sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan memberikan pembelajaran yang memiliki kompetensi yang semakin tinggi dan dapat bermanfaat kepada murid-murid kita. Oke. Ya Bu? Iya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Ira siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas nanti Bu. Oke. Silakan. Nah, jadi Bu, nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait tentang supervisi kita hari ini ya. Iya. Jadi materi yang akan Ibu Ira sampaikan nanti kira-kira apa ya Bu? Oh itu, karena materi saya berbicara tentang tari tradisi. Nah temanya nanti itu keterkaitan antara nilai estetis, jenis fungsi pada tari tradisi. Oke. Berarti materi Ibu sudah masuk kepada keterkaitan nilai estetis, fungsi, dan jenis tari tradisi ya Bu? Gitu ya. Jadi bagaimana kira-kira dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ira Oh capai? iya baik, Ibu, tujuannya itu saya ingin nanti peserta didik itu mampu menjelaskan konsep tari. Nah konsep tari itu diantaranya mereka tahu unsur tarinya, fungsinya apa, dan jenis tariannya apa gitu. Jadi tujuan pembelajaran Bu Ira sudah ada ya? Sudah ada. Bagus sekali tuh Bu. Kemudian selanjutnya apa area pengembangan yang hendak Ibu Ira capai nantinya? Oh areanya itu ya, karena kita berbicara tentang tari tradisional, kita harus menggali latar belakang tari tradisi berdasarkan jenis, fungsi, dan nilai sebagai inspirasi dalam membuat gerak tari nantinya. Oh baik Bu. Kira-kira dari kedua atau ketiga area pengembangan yang yang sudah Ibu ungkapkan Iya. tadi, adakah yang secara spesifiknya ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan saya untuk mengamati Ibu nanti? Oh begitu. Baik Bu, saya sangat tertarik sekali nanti jika anak-anak nanti mengkaji tentang nilai estetik dalam sebuah tari. Yang mana nilai estetik nih Bu? Nanti saya bagi siswa per kelompok ya. Nah di situ mereka saya izinkan untuk membawa media audio visual. Mereka melihat contoh tari tradisi. Tiap-tiap kelompok itu nanti berbeda tarinya. Mereka lihat tarian tersebut, carilah nilai estetis pada sebuah tarian tersebut. Mulai dari kepala sampai kaki. Nah, begitu Bu, saya sangat tertarik kali pada pembelajaran ini. Oh oke. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan? Oh gitu. Strategi saya nanti begini ya Bu ya. Nanti saya akan mengambil model pembelajaran tatap muka ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil model pembelajaran inquiry. Karena kan inquiry itu kan penemuan. Jadi mereka bisa menemukan nilai estetika pada sebuah video yang mereka tonton. Nah, penemuan ya, inquiry. Oh iya, iya. Itu model yang saya ambil. Iya, bagus sekali. Oh, jadi kira-kira Ibu nanti observasinya setelah istirahat ya? Iya, insya Allah Bu. Itu Baiklah. kira-kira 9.30 nanti jamnya Bu. Oh, jam 9.30, baiklah. Kemudian ada yang terakhir nih Bu. Iya. Apa harapan Ibu dari observasi yang sudah kita lakukan ini? Oh baik Ibu. Harapan saya Bu dalam pembelajaran nanti di kelas bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, murid-murid bisa terlibat dan aktif dan bisa kelas itu menjadi kelas yang nyaman. Nah, pembelajaran itu berpusat pada mereka. Nah, begitu.
gitu. Aktif semua siswanya, saya ingin seperti itu. Oke, baik. Iya Bu, saya juga berharap demikian ya. Iya. Semoga pembelajaran Ibu nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar nantinya ya Bu. Amin, amin, amin. Oh iya Bu, jam pembelajaran Bu Ira sebentar lagi ya, karena ada beberapa menit lagi setelah jam istirahat. Iya. Siapa tahu Bu Ira ingin bersiap-siap terlebih dahulu Oh iya kan? Bu, iya, Nanti terima setelah jam kasih. istirahat, saya masuk di kelas Ibu ya. Boleh Bu, silakan. Oke, untuk melihat mencatat hasil dan hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Oke, silakan Bu. Oke Bu, nanti. saya tunggu ya Bu. Oke Bu, oke. Oke, terima kasih Bu Ira. Sama-sama Bu Lisa. Saya permisi dulu ya. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Dah. Terima kasih. Siapa yang pikir tadi? Semuanya ada yang terlambat hari ini? Piket, terima kasih kepada Piket sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Yang Piket tidak boleh ada sampah-sampah yang berantakan di kelas ya. Kemudian nanti kamu ingat keteraturan kelas kita. Karena kita sudah dibentuk satu kelompok, kalau ada nanti yang izin keluar, tolong tangan diangkat ya. Kemudian kalau ibu bertanya nanti kamu harus angkat tangan. Itu adalah kesepakatan kelas kita. Oke ya? Baik. Ibu absen dulu. Afan? Aidil? Aira? Ibu Rana? Ada yang sakit? Ini semuanya ada? Ada yang izin? Siapa? Hairul Airul. dan Siti Rahma. Oh, Siti Rahma. Oke. Dua aja? Ya, Pak. Sama banyak. Baik, sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin kamu semangat, ya. Tidak ada yang loyo, walaupun kita sekarang ini masuk sudah siang, sudah panas, tetapi kita harus semangat Pak. Pagi. Semangat pagi, oke. Nah, baik, sebelum masuk materi, Ibu ingin mengingatkan kamu kembali, mereview kembali pelajaran kita minggu kemarin. Tentang apa kemarin? Ayo, siapa yang tahu? Tari tradisional. Apa arti Pak? Tari tradisi. Ada yang tahu pengertian tari tradisi? Pipa lagi, ayo apa Pak? Tari tradisi adalah seni pertunjukan yang telah ada dan dilestarikan dari generasi ke generasi dari suatu budaya atau masyarakat tertentu. Nah, intinya tari tradisi itu adalah sifatnya turun menurunnya. Bisa kamu menjelaskan apa yang kamu Hah? Nah, ya. Tari tradisi adalah suatu jenis tari tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Sifatnya apa tadi? Turun menurun. Oke, baik. Sekarang kita masuk materi kita pada hari ini tentang keterkaitan. Sebelumnya masuk materi kita, Ibu harus menyampaikan CP dulu. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran kita pada materi yang akan kita pelajari hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tari tradisi berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi tari dari berbagai sumber. Nah, ini dia. Jadi capaian kita pada materi ini lagi. Selanjutnya ada TP. Apa itu TP? Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi yang akan kita sampaikan nantinya ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep tari. Apa saja konsep tari itu? Tuh, di sini ada pengertian, seni tari. Kedua, unsur. Coba lihat buku paketnya. Selanjutnya jenis tari.
tari. Nah, inilah yang akan kita pelajari nantinya. Nah, kita perhatikan ke depan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian seni tari. Lanjut kita masuk unsur tari. Unsur tari kemarin ada berapa? Dua. Yang pertama unsur tari, unsur utama tari. Gerak. Nah, gerak termasuk unsur utama tari. Yang kedua ada namanya unsur pendukung tari. Ada yang tahu unsur pendukung tari? Oke, mari. Musik. Selain musik, ya. Tarian. Tarian lagi. Lipat. Properti. Apa lagi? Busana, dan lain-lain. Nah, ini merupakan unsur pendukung tari. Nah, ini adalah unsur utama tari. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nah, jenis tari. Jenis tari ada berapa? Jenis tari ada dua. Yang pertama Tradisional. tari tradisional, Tari klasik. dan tari modern. Nanti tari tradisional terbagi lagi. Nah, tari tradisional terbagi lagi ada berapa? Tiga. Apa saja? Kamu di belakang. Tari primitif, Tari primitif, tari rakyat, tari istana. istana. Tari istana disebut dengan tari klasik. Nah, kemudian tadi ada yang mengatakan tari modern. Tari modern terbagi berapa? Ayo kalau pemain yang tahu tari modern. Ini lagi. Dua apa saja belakang? Kreasi Tari kreasi baru dan kontemporer. tari kontemporer. Oke, sekarang kamu kan sudah tahu perbedaan antara tari tradisional dengan tari modern. Sekarang kamu buka LKS halaman. Buka LKS halaman 18. Silakan kamu perhatikan tari kreasi di situ. Kerjakan, kamu cari nih nilai jenis dan fungsi tari yang ada di LKS kamu halaman 18. Silakan kerjanya di kelompok masing-masing. Setelah nanti selesai dipresentasikan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Silakan. Kan? Nah, halaman ke-17 ya. Halaman 12, perhatikan halaman 12. Itu kan punya kelompok tuh. Silakan. Nanti kan harus kerjakan semuanya. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Kerjakan halaman 12. Nomor satu itu pojok satu. Iya, benar. Nomor dua itu di dekat pojok kiri ya. Iya. Dekat-dekat bisa ada. Apa ini? Iya, boleh. Kan sudah masih Indonesia banyak yang negara. Terus abang Oke, waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi.
5 menit lagi. Kak, ini loh. Iya, Nih, apa ragam tari tradisional khas Indonesia merupakan kekayaan negara yang harus dijaga dan dilestarikan oleh budaya? Apakah ragam tari Indonesia tradisional khas Indonesia? Tari tradisional khas Indonesia merupakan kekayaan negara, kekayaan bangsa. Nah, bagaimana cara melestarikannya supaya dia tidak habis dimakan masa? Nah, silakan dikembangkan. Mari dia, pertanyaan ini. Bagaimana cara menjaga dan melestarikan tari tradisional yang dimiliki Indonesia agar terus dikenal oleh masyarakat luas? Mari diterangkan, gimana caranya? Nah, catat. Bagaimana caranya supaya tidak habis dimakan bangsa? menampilkan Ada peran sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pergaulan, sebagai sarana upacara, pergaulan, kemudian satu lagi pertunjukan. Nah, kamu apa? Dimakan dia. Sudah Bu. Udah waktunya tinggal 2 menit lagi. Iya, Bu. Oke deh. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kemudian kamu sudah juga selesai semua? Oke, silakan yang tampil kelompok berapa dulu? Oke, kelompok berapa ini? 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Nah, kelompok yang lain tolong diperhatikan karena nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dan diskusi kami. Berdasarkan kutipan artikel tersebut, desa informasi yang kekayaan budaya yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia sudah banyak terjadi. B. Tari tradisional Indonesia yang khas dari beraneka ragam. C. Tarian khas Indonesia banyak dikenal di masyarakat. Banyaknya ragam tari tradisional khas daerah membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan tarian budaya. Kita bersama kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah ragam tari tradisional khas Indonesia merupakan kekayaan negaranya?
B. Bagaimana cara menjaga melestarikan tarian tradisional di Indonesia? Satu, tampilkan terus-menerus tarian tradisional tersebut. Dua, kalau sempat untuk melakukan tarian tradisional. Tiga, pemaparan tarian tradisional secara penting. Berdasarkan artikel di atas, apa fungsi tari tradisional Indonesia? Satu, sebagai warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan. Dua, sebagai sarana pertunjukan pada sebuah acara dan untuk menyambut tamu. Tiga, sebagai sarana pernikahan seperti ciri khas daerah tersebut. Empat, buatlah kesimpulan berdasarkan diskusi yang sudah kamu lakukan. Tari tradisional ini merupakan warisan budaya tak benda yang diakui juga oleh UNESCO karena kekayaan dari berbagai penjuru Indonesia yang banyak sekali dan bermacam-macam juga ciri khas dan karakter. Silakan kasih pertanyaan sama mulai. Kalau nanya Bu, Baiklah, apa yang ada yang ingin bertanya? kami, saya Silakan berdiri. Fauzi, perwakilan dari kelompok 3. Ya, dirinya boleh. Saya Fauzi, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana cara menjaga dan melestarikan tari tradisional yang dimiliki Indonesia agar terus dikenal oleh masyarakat luas. Bagaimana cara melestarikan? Kelompok 3 bertanya bagaimana cara melestarikannya. Tari tradisional itu agar tidak habis. Baiklah, saya akan pertanyaan Fauzi. Satu, tampilkan terus-menerus tarian tradisional tersebut di kalangan masyarakat atau memperkenalkan hal tersebut di sosial media. Dua, buatlah atau bukalah tempat untuk melakukan tari tradisional. Tiga, tampilkan tari pada acara-acara yang penting. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan karena tidak ada yang bertanya lagi silakan tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kamu sudah dengar semua hasil presentasi dari kelompoknya masing-masing. Dan sekarang kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tari tradisi yang ada di daerah kita setempat. Nah, oke. Bagaimana kesimpulannya coba apa yang dapat kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini? Silakan, ada yang tahu siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, pipa lagi nih sepertinya kelompok 2 yang sering bertanya dan angkat tangan. Silakan, Rafifa. Jadi kebudayaan kita sudah terkenal di mancanegara. Berarti kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Nah, oke. Itulah tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang tari tradisi yang ada di daerah kita khususnya di Indonesia. Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Nah, 38 provinsi pula lah kita punya tari tradisi yang sudah dikenal oleh mancanegara. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kita minggu depan kita akan berbicara tentang nilai
estetis dari sebuah tarian untuk minggu depan. Baik, silakan persiapan dari untuk tugas kita selanjutnya. Ya, kamu kerjakan tugas mandiri. Tugas mandiri kita tentang halaman 17. Silakan. Oke. Oke, halaman halaman 17 silakan untuk tugas mandiri. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke kamu, bagaimana perasaan kamu selama kita belajar tentang materi yang kita pelajari hari ini? Bagaimana? Apakah kamu puas? Apakah kamu paham? Baiklah, karena materi hari ini semua paham, kita masuk materi baru untuk minggu depannya, yaitu tentang nilai estetik pada sebuah tari. Untuk simpulan saya. Dan dalam pembelajaran ini ada yang sulit rasanya? Tidak. Oke, semuanya sudah paham? Oke deh, karena sudah paham, kita tutup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan, langsung pulang ya. Bila kami boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ira. Ketemu lagi kita ya. Iya Bu. Apa itu Bu Lisa? Ini Bu, pertemuan kita yang kemarin. Jadi bagaimana kabar Bu Ira sekarang, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Lisa. Luar biasa. Baik Bu Ira, kita kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi Iya. Bu, dari yang sudah kita lakukan kemarin ya. Dimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan prosesnya ya Iya. di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Kira-kira Bu Ira, bagaimana perasaan Bu Ira setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Oke, perasaan saya sangat menyenangkan sekali. Kenapa saya katakan sangat menyenangkan? Karena pada waktu itu anak-anak sangat antusias sekali. Mungkin ya Bu ya, dikarenakan karena mereka itu menggunakan media audiovisual. Jadi saya lihat anak-anak sangat antusias sekali. Iya bagus nih Bu, alhamdulillah ya. Iya. Saya pun melihatnya pembelajaran Ibu yang kemarin itu sangat baik sekali Iya. Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran Ibu tuh? Kalau saya menilai Bu ya, saya masih perlu banyak belajar gitu. Nah, karena saya sudah refleksi diri juga dari apa kekurangan saya selama saya ngajar. Nah, saya sudah pikir-pikir, sudah refleksi diri juga, meski beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi masih banyak lagi ada perbaikan-perbaikan. Iya. Nah, apa yang membuat Bu Ira menilai seperti itu? Ya, karena saya menilai berdasarkan apa yang saya lihat suasana pada hari itu. Karena pada waktu itu di antara siswa ada 1 orang siswa yang mereka itu agak hiperaktif, sehingga suasana kelas pada waktu itu ada sedikit ribut sedikit. Nah, ditambah lagi mereka kenal lihat audio visual kan ribut ya suasana Ibu. Ada 1 siswa yang kerjanya jalan-jalan, sehingga itu agak sedikit membuat kita gangguan sedikit. Ya, baiklah Bu. Kira-kira boleh tidak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu, baik, boleh sekali Bu. Bu, menurut saya ya Bu,
pembelajaran yang sudah Bu Ira lakukan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya benar. Di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Ira sampaikan saat kegiatan pra-observasi adalah sudah ada sesuai yang sudah ada diterapkan di RPP yang Ibu buat itu ya. Benar. Kemudian dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan serta model pembelajaran yang inovatif sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka juga sangat senang sepertinya dengan metode Ibu yang seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu Ira mendengar pendapat itu? Nah, menurut saya Bu, metode yang saya lakukan itu memang saya sengaja berpusat kepada siswa sehingga siswa itu dalam pembelajaran itu sangat menyenangkan. Ya. Kira-kira nih Bu, ada atau tidak kendala Ibu dalam menghadapi pembelajaran Ibu itu? Ada sih, Bu. Mungkin salah satu media ya Bu ya. Karena kita mungkin di sini media itu sangat minim adanya, sehingga anak-anak saya suruh saya izin HP. Sementara itu tidak dibolehkan Bu. Nah harusnya media kita dalam pembelajaran kita harus punya infokus sehingga anak-anak tertuju satu mata. Nah, jadi di situ mereka bisa fokus ya Bu. Nah kalau ini sekarang saya lakukan tadi itu agak sedikit ribut karena adanya 5 kelompok, tentu 5 masalah Bu. Medianya ada 5, tentu ada sedikit ribut ya Bu. Tiap kelompok itu dia ya. Kemudian Ibu, kira-kira apa rencana atau tindakan Ibu selanjutnya? Apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Yang akan saya lakukan ini mungkin Bu meningkatkan kualitas saya dari segi media. Bagaimana anak-anak dapat menikmati semua dengan secara fokus gitu Bu. Media lah itu ya masalahnya lagi. Iya. Karena media itu sangat mendukung ya Bu. Apalagi pada pembelajaran seni budaya ini audio visual itu sangat dibutuhkan sekali gitu iya, ya Bu benar. ya. Kita tidak bisa ngomong saja Bu. Iya. Karena seni budaya ini audio Harus ada yang mereka lihat begitu ya iya, Bu ya. benar sekali Bu Lisa. Baiklah Bu, sepertinya pertanyaan saya sudah mau berakhir ini Bu ya. Ya. Jadi sekian dulu pertemuan kita hari Iya, ini. Bu. Kemudian terima kasih kita telah melaksanakan Ibu Ira telah melaksanakan observasi dengan baik Ya, dan alhamdulillah Bu. lancar. Kemudian semoga kita kedepannya dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaan proses pembelajaran ya Bu. Amin amin, itu yang kita minta Bu. Iya baiklah Bu Ira. Kalau begitu saya permisi dulu ya Oke Bu Lisa, oke. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Lisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.